Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, di sesi ke-17 ini kita masih membahas topik perdagangan internasional. Tapi kita sudah dari awal, sudah 4 sesi kita membahas ini, jangan salah tafsir bahwa perdagangan internasional itu tidak hanya barang, tetapi juga jasa. Dan bahkan jasa itu termasuk pula ada aspek balas jasa atas transaksi modal finansial. Nah, di dalam perdagangan internasional juga ada transaksi utang piutang dan seterusnya. Nah, hari ini kita mempertajam yang sebenarnya sudah pernah kita singgung di sesi terdahulu tentang perdagangan barang dan neraca jasa. Cuma mudah-mudahan pada sesi ke-17 ini kita akan melihatnya menjadi lebih sedikit lebih masuk ke rinciannya, tetapi itu pun sebetulnya belum memadai karena ini adalah lahan kajian bidang analisis yang sangat luas dan ibaratnya itu mulai dari level sederhana seperti kita kemarin cuma mau tahu ekspor berapa, impor berapa, kemudian masuk ke dalam hal-hal yang lebih rinci, apa saja yang kita ekspor, apa saja yang kita impor, lalu negara mana, bagaimana posisi antar negara itu. Nah, itu yang hari ini kita coba lebih sedikit masuk ke situ. Nah, kalau mau saudara-saudara yang berminat atau memang sudah melakukan, itu kan lebih tajam lagi pada komoditas tertentu, itu bagaimana posisi perdagangan internasionalnya. Nggak hanya kita, pesaingnya bagaimana. Jadi misalnya suatu barang, itu kan ya seolah-olah kita sudah besar, tetapi potensi pasarnya sebenarnya lebih besar. Berarti kan sebetulnya kita belum optimal. Potensi pasar dari mana analisisnya? Ya macam-macam. Posisi potensi itu bisa dari sisi masih luasnya permintaan, porsi kita yang masih kecil dan seterusnya. Tapi bisa juga sesuatu barang dan jasa yang kita ekspor, barang adalah terutama, itu sepertinya tidak besar. Ya memang pasarnya nggak besar dalam hal itu. Ya, seterusnya. Mari kita lihat perdagangan, kembali ke perdagangan barang dulu. Dengan maksud lebih memperdalam sedikit sesi sebelumnya. Mohon dibantu slide-nya. Jadi kita sudah mengetahui kemarin ekspor impor barang ini dicatat oleh 2 lembaga. Nah, yang paling sering dikutip jika terkait dengan perdagangan barang adalah Badan Pusat Statistik. Sebenarnya Bank Indonesia juga mencatatnya dengan sumber data yang sama, terutama sekali dari dokumen-dokumen ekspor impor dan lain sebagainya dari Bea Cukai dan beberapa otoritas terkait dengan lalu lintas barang. Nah, bedanya antara Bank Indonesia dengan BPS, Bank Indonesia itu mencatat impor barang ya, itu adalah harga di pelabuhan kita. Pelabuhan itu berarti juga termasuk bandara. Sementara BPS mencatatnya, BPS mencatatnya di dalam harga di pelabuhan kita, di Tanjung Priok, di Tanjung Perak, kemudian di Kuala Namu di bandara. Harga di situ berarti kan ada masuk ongkos transportasi dan ongkos asuransi. Dalam bahasa teknisnya disebut CIF ya, CIF, Cost Insurance and Freight. Nah, sementara Bank Indonesia hanya mencatatnya FOB, free on board di negara asal impor. Dengan demikian pastilah catatan impor Bank Indonesia itu sedikit nilainya lebih kecil dari BPS karena kan tidak memasukkan ongkos. Tapi kalau ekspor itu relatif sama. Saya sebut relatif karena kadang-kadang ada selisih dari 170-an, 165 miliar dolar itu bisa selisih beberapa ratus atau beberapa puluh juta, itu kadang-kadang menyangkut update data atau perlakuan terhadap dokumen tertentu. Tapi prinsipnya bisa dikatakan sama ekspornya, kalau impornya yang beda. Nah, itu saya sajikan ulang yang ekspor impor di sebelah kiri dari BPS itu sudah kita sajikan dulu, tapi yang Bank Indonesia di sebelah kanannya. Kita lihat di paling kanan itu berarti versi BPS kita mengekspor ya ada
saya tidak klik datanya itu sekitar 163, lalu 163 miliar, sementara kita impor 141,5 ya, sehingga surplus 21,7 miliar. Nah, kalau memakai Bank Indonesia, karena yang kanan sama pakai data yang paling kanan juga dari gambar itu ekspornya itu hampir sama, ya selisih berapa? 20 atau 30 juta. Tetapi impornya jauh, karena impornya jauh di bawah 141 karena harga di negara asal, sehingga surplusnya lebih besar. Surplusnya menjadi 28. Jauh kan? Dari 21,74 menjadi 28,2. Berarti ada sekitar 7 miliar dolar itu aspek aspek ongkos transportasi maupun ongkos asuransi, beberapa miliar dolar. Nah, yang penting kedua-duanya menunjukkan kecenderungan yang sama, bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan surplus. Ya. Di tahun sebelumnya di 2019 kita mengalami defisit. Versi BPS itu minus 3,6 miliar, 3.593 juta, itu satuannya juta ya grafik, juta dolar, juta US dollar. Sementara kalau di versi Bank Indonesia hanya 3.500, selisih berapa? Selisih sekitar 90-an juta dolar. Sebelumnya juga minus 2018. Nah, dan seterusnya. Itu bisa dilihat lebih sering surplus transaksi perdagangan atau neraca perdagangan kalau BPS menyebutnya. Jadi kalau BPS menyebut neraca perdagangan, kadang disebut neraca perdagangan barang. Sementara kalau Bank Indonesia menyebutnya neraca barang, goods. Kenapa jadi Bank Indonesia memerlukan ini? Karena Bank Indonesia mencatat untuk neraca yang lebih luas. BPS berhenti di situ saja. Sementara Bank Indonesia diwajibkan untuk melakukan pencatatan transaksi berjalan, current account. Ini disebutnya goods. Kita sudah belajar kemarin bahwa transaksi berjalan itu terdiri dari neraca barang, goods, lalu neraca jasa-jasa, services, lalu ada neraca pendapatan primer, primary income, lalu ada pendapatan sekunder, secondary income. Nah, hari kita untuk sesi ini belajar barang dan jasa saja. Baik, mari slide selanjutnya. Kita ingin contohkan. Tadi barang itu kan macam-macam. Kemarin kita sudah katakan, menggolongkan barang itu bisa berdasarkan SITC, bisa berdasarkan HS. Nah, HS pun ada HS 2 digit, 4 digit, dan seterusnya. Lalu HS juga bisa lagi ditafsirkan dalam bahasa bahasa populer lah gitu, disebut komoditas apa. Yang penting itu membandingkan itu apel dengan apel, begitu aja. Kalau sekali kita pakai data Bank Indonesia di 1 tahun, untuk perbandingan sebelumnya ya tahun data Bank Indonesia juga, dan sebaliknya juga kalau memakai data BPS. Atau penggunaan penyebutan, dia menyebutnya apa, itu komoditas itu sebaiknya sama datanya. Nah, cuma saya sudah sempat mengkaji, kalau dalam hal yang umum-umum begini, trennya tetap sama. Seperti tadi saya bandingkan neraca barang keseluruhan tadi. Karena itu selanjutnya saya berganti-ganti untuk mengenalkan saja, kadang memakai data BPS, kadang memakai data BI. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan yang ikutan belajar itu nanti bisa mencermatinya dan mungkin jika sempat itu mencek ke sumbernya langsung. Nah, tetapi ya itu kelemahannya otoritas kita, kadang dalam membagi data itu tidak user friendly ya. Mestinya kalau negara ini mau maju kan biar orang banyak belajar ya sudah ditampilkan Excel yang lengkap, yang mudah dipahami sehingga mahasiswa S1 juga bisa, bahkan anak SMA bisa download lalu mengolah. Sayangnya kurang begitu masih. Nah, saya ambilkan salah satu jenis barang itu adalah pertanian, pertanian, manufaktur, dan ada pertambangan. Kita ambil yang pertanian misalnya. Saya ambil ini data dari Bank Indonesia. Sekali lagi, kalau Bank Indonesia impornya berarti harga di negara pengirim, belum sampai harga sini. Nah, coba kalau kita lihat itu pertanian, khusus pertanian, itu ekspor ditunjukkan oleh biru. Ya, kita lihat betapa biru sejak tahun 2000 berapa itu, 2012 ke sini itu landai kan.
landai. Dari 2005, 2006, 2007 masih ada tren kenaikan, kecuali 2009. Lalu seterusnya dari 2012 ke tahun 2020 ini bisa dikatakan landai. Ada naik-naik sedikit, turun sedikit. Nah, di kisaran 5.500 sampai 6.000. Ya. Blessing juga di tahun 2020 paling kanan itu kita bisa mengekspor pertanian naik dibandingkan 2019. Jadi pada saat pandemi, ekspor kita dalam hal pertanian meningkat. Nah, ini bisa analisisnya bisa macam-macam ya. Saya tidak ingin menduga-duga, tetapi misalnya saya informasikan salah satu hipotesa yang perlu diuji bahwa ya beberapa negara lain tidak bisa impor karena aturan-aturan pembatasan sosial, pembatasan kerja daerah Indonesia sedikit lebih longgar, jadi bisa ekspor lebih banyak. Pasar masih ada. Nah, tinggal masalahnya di tahun-tahun bukan pandemi, apakah kita bisa terus memelihara momentum itu? Di samping itu juga ada beberapa kenaikan harga komoditas pertanian. Nah, yang orange itu menunjukkan impor. Nah, perhatikan, impornya melesat sangat tinggi di sejak 2011 ya. Nah, meskipun sempat turun sedikit dan berhasil ditekan di 2015, bukan berhasil ditekan ya, sebetulnya ini kan mekanisme pasar. Pemerintah ya tidak banyak bisa melakukan apa-apa. Bisa dengan cara melakukan larangan terhadap impor tertentu, tetapi tidak terlalu signifikan. Malah yang signifikan itu adalah ketika pemerintah mengimpor beras, itu otomatis kan ikut naikin itu. Nah, itu salah satu pendorong itu juga. Ketika pemerintah tidak ekspor, ya si orange itu tidak impor ya sedikit turun atau bertahan. Nah, tapi bagaimanapun faktanya yang orange pertanian itu naik terus. Nah, kembali ada keberuntungan di 2020 paling kanan ya, tahun yang sudah berlalu, di mana ketika ekspornya naik sedikit, impornya justru turun cukup signifikan sampai $1 miliar. Nah, ini menguntungkan kan, sehingga kita masih bisa surplus. Saya mau sengaja menyajikan pertanian ini bukan yang lain, adalah dengan maksud ya kita ini kan negara yang sebenarnya punya potensi di pertanian. Mungkin masih bisa diperbaiki, sangat mungkin diperbaiki neraca ini di masa mendatang. Masa kita impor sebagai negara agraris ya? Maksudnya impor itu bukan berarti tidak boleh impor. Secara neto kan impor ini. Lebih banyak impor daripada ekspor. Jadi ketika saya dulu SD, SMP, saya nggak mungkin saya percaya kalau Indonesia itu mengimpor hasil pertanian. Orang cerita-cerita di sekolahan itu kita ini negara agraris, negara pertanian, subur dan seterusnya. Tapi faktanya ini. Dan jangan lupa di tahun 2006, 2005 dan di tahun-tahun sebelumnya kita surplus, lebih banyak ekspor daripada impor. Jadi bukan baru saja baru 11-an tahun ini ya, berapa belas tahun ini kita yang impornya lebih besar. Nah, yang menarik lagi, impor pertanian itu 1/4-nya adalah buah dan sayuran, buah-buahan dan sayuran. Nah, bisa kebayang nggak bahwa lagu-lagu yang masih kita ingat, mungkin lagu-lagu tentang buah-buahan, ya. Kita ini negara yang luar biasa mestinya kan terhadap buah dan sayuran. Di slide berikut ya. Tetapi apa yang terjadi? Dari impor pertanian kita yang orange itu 1/4-nya, kurang sedikit dari 1/4, itu adalah pertanian. Nah, saya ambilkan 2 data lagi supaya makin kita akrab dengan data ini, data versi Bank Indonesia dan versi BPS. Lihat saja dalam versi BPS itu otomatis harganya nilainya lebih tinggi karena memasukkan ongkos. Nah, ongkosnya berarti di tahun 2020 selisih sekitar $50 juta loh ya, sampai 100 juta selisihnya itu. Nah, kita lihat yang biru itu buah-buahan, itu impor ya, nggak ada ekspor-impornya, ini hanya impor. Bahwa impor buah-buahan kita, ya mau pakai data mana BPS saja deh, yang paling kanan udah termasuk ongkos. Nah, itu kita di tahun 2020 yang paling akhir itu memang turun, jadi hanya 1,27 miliar. Itu bacanya berarti 1.271.530.000. 1.271 juta, 1,27 miliar. Itu satuannya ribu dolar. Nah,
Sayuran kita 846 juta dolar impor selama tahun 2020. Nah, kalau sayuran naik sedikit, tetapi buah-buahan turun. Nah, tetapi kalau kita gabungkan dua-duanya, berarti Anda bisa membaca batang itu secara penjumlahan. Itu bagaimanapun sejak 2016 itu trennya kan naik meskipun 2020 menurun. Buah loh, buah dan sayuran. Dan itu 1/4 dari 20-24% fluktuasi dari total impor pertanian. Nah, saya sih orangnya ekonom, pemikir ekonom, pembelajar ekonom yang sebenarnya pikirannya nggak muluk-muluk saya. Daripada kita diskusi yang heboh-heboh tentang industri apa, produk apa, 4,0, 5,0, apa 7,0 ya. Saya suka 7 sebetulnya karena Ronaldo ya. Itu ya, kenapa kita tidak berpikir yang lebih mudah, yang lebih sesuai dengan kondisi mayoritas rakyat kita? Ya, buah-buahan dan sayuran ini. Caranya menyetop impor itu ya dua macam kan. Memang kita buat aturan-aturan yang sedikit menyulitkan atau bagaimanalah caranya. Dan yang lebih penting justru adalah produksi sayuran dan buah-buahan petani Indonesia yang memang kompetitif. Kalaupun tidak kompetitif dijual, tidak menarik buah dan sayuran asing masuk karena kualitasnya sama dikemas. Nah, kemas juga penting ya, karena kan antara lain karena orang belinya sudah di supermarket, di di mart-mart macam-macam itu dengan kemasan yang baik, itu mestinya kan bisa dilakukan treatment terhadap buah-buahan dan sayuran. Yang kedua ya memang kualitasnya, kualitas buah dan sayurannya bagaimana. Nah, betul juga ada hal seperti lebih murah impor daripada mendatangkan misalnya jeruk dari Pontianak ke Jogja gitu, malah lebih murah impor. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan treatment ya, ditangani gitu. Ada rencana dan itu nggak mungkin dari petaninya kan. Petani mau nanam itu sudah untung kita. Nah, saya ingin betul-betul memesankan dari grafik ini bahwa inilah salah satu agenda besar kita ke depan. Bukan yang muluk-muluk dan sophisticated itu juga boleh masuk juga sih, tetapi ini kan di depan mata yang bisa diselesaikan. Kita impor buah-buahan dan sayuran 1/4 dan nilainya itu nggak main-main. Kalau Anda jumlahkan itu kan berarti kurang lebih dari 2 miliar dolar loh kita impor buah dan sayuran. Lebih dari 2 miliar dolar. Bisa bayangkan 2 miliar dolar berarti berapa itu? Ya, sampai saya segan menghitungnya berapa triliun. Triliun jadinya kan mengimpor buah dan sayuran. Nah, dari mana kita ngimpor buah? Nah, ini saya memberi ini hanya sekedar contoh-contoh supaya kita bisa menganalisis terhadap komoditas apapun. Di slide berikut, negara yang paling banyak kita ngimpor itu buah-buahan, itu 4 negara. Mereka berempat itu mencapai 85%. Jadi yang lain-lain kecil. Dan di antara 4 negara itu, Cina yang paling besar. Cina pada tahun 2020 impor buah ini ya, bukan buah dan sayuran ya, dicatat dulu ya. Sayuran sedikit beda. Jadi khusus buah-buahan yang tadi berapa nilainya? Yang tadi nilainya mencapai 1,27 miliar dan sebelumnya 1,5 miliar dolar. 1,5 miliar dolar di 2019 kita impor buah. Bukan sekedar 1-2 triliun ya. Nah, itu yang paling banyak dari Tiongkok. Dari Tiongkok mencapai 64,78%. Yang biru itu Tiongkok. Saya mengikuti BPS harus menyebut Tiongkok ya, ada peraturannya. Tapi kadang saya pakai Cina, saya kan tidak BPS, boleh aja. Tapi ini udahlah ikut BPS, Tiongkok. Nah, biru itu, dari kapan dia? Ya dari 2016 sampai sekarang naiknya yang besar. Lalu Amerika Serikat yang orange, itu ya fluktuasi dan agak mengecil. Mungkin lama-lama kalah ya di pasar Indonesia. Thailand yang abu-abu juga agak sedikit landai, dan 2020 ini memang Thailand punya fenomena sendiri di perdagangan internasional. Dia merosot banget karena memang mungkin pembatasan kegiatan dia dalam hal ekspor impor sangat ketat di sana. Nah, Australia juga sedikit turun, tetapi Australia berhasil mempertahankan nilainya dan dengan kecenderungan yang sedikit naik, meskipun tidak sepesat Tiongkok. Nah, hal-hal begini bisa kita lakukan terhadap berbagai komoditas. Sayangnya memang saya ulangi sekali lagi, data-data yang seperti ini saja tidak user friendly di
BPS. Kita harus kupluk gitu ya, nyari-nyari gitu. Tapi insya Allah bisa lah kalau ada. Apalagi kalau kawan-kawan memang punya perhatian terhadap aspek tertentu, entah itu nanti komoditas manufaktur yang apa, baik dari sisi ekspor maupun impor. Ini buah ya. Lalu kembali kita ke tema utamanya lagi, ke soal ekspor seluruh barang. Kemana saja kita ekspor dan kemana saja kita, atau dari mana saja kita impor. Kemarin sudah kita katakan, salah satu masalah perdagangan barang Indonesia adalah relatif terbatasnya tujuan ekspor. Beberapa negara sangat mendominasi. Ternyata impor juga begitu. Nah, di slide yang berikut ini kita melihat ekspor kita itu fokus kepada 4 negara, 5 sebenarnya. 5 negara itu sudah lebih dari 60%, 70% berlima. Ini 4 yang saya tampilkan. Kita ekspor ke Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Singapura. Ini seluruh barangnya. Nilainya Anda ambil dari sebelah kiri. Berarti kalau yang hitam Tiongkok itu di kisaran berapa itu? 31 miliar dolar ekspor kita ke sana. Jadi kita ekspor banyak ya ke sana ya. Jadi harus diakui 2020 itu dan lebih tinggi. Jadi pandemi ekspor kita ke Tiongkok tetap naik. Ke Amerika Serikat yang orange juga sedikit naik. Ke Jepang turun, ke Singapura turun. Sekali lagi mungkin ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi di Jepang dan di Singapura yang juga lebih mengikuti prokesnya COVID ya, sehingga dia tertahan. Nah, sementara impor di sebelah kanan tetap saja juga impor terbesar itu ke Tiongkok dan lebih besar dari ekspornya. Itu hampir berapa itu? 39 ya. Kalau impornya sekitar 31, impornya 39. Nah, yang menarik adalah Amerika Serikat yang orange. Ya, dia juga turun. Semua turun ketika kita impor. Sesuai dengan kondisi keseluruhan tadi, impor kita turun semua nilainya. Tajamnya juga hampir sama, kecuali Amerika yang agak sedikit landai. Nah, ini 4 negara yang paling besar ya porsinya ekspor maupun impor. Negara secara tradisional memang mereka ini kita ekspor dan impor ke negara-negara tersebut. Otomatis kita bisa buat neracanya. Nah, neraca itu artinya neraca perdagangan terhadap Jepang kita ekspor berapa, impor berapa, terhadap Amerika kita ekspor berapa, impor berapa, kondisinya surplus apa defisit. Ke Singapura juga demikian, ke Tiongkok juga demikian. Nah, saya buatkan untuk 4 negara itu di slide berikut dari tahun kondisi 2005 sampai dengan 2020. Nanti dipelototi sendiri ya. Nah, sengaja yang ekspor dan impornya tidak saya cantumkan angkanya di sebelumnya tadi kan juga kelihatan. Cuman ini digambar dengan bentuk diagram batang. Tadi kan cuma lainnya. Nah, kalau Anda lihat Jepang itu tahun 2020 kita masih surplus. Surplus artinya yang biru kita ekspor, kita lebih banyak ekspor daripada impor. Ini mengulangi data yang sebelumnya tadi, cuma ditambahi dengan data surplus apa defisit. Nah, kita surplus, berarti banyak mengekspor. Amerika di kanan, itu juga kita surplus. Surplusnya sekitar 10 miliar dolar. Terhadap Jepang hampir 3 miliar dolar. Singapura yang kiri. Nah, kalau Singapura ternyata kita banyak mengimpor daripada mengekspor. Cuma catatannya sekali lagi dari kemarin sudah kita ingatkan, khusus Singapura ini unik. Ekspor maupun impor dari Singapura kadang dia sifatnya bukan akan dipakai di sana, dia ekspor lagi atau impor lagi dan seterusnya. Memang dia negara perdagangan kan. Nah, itu kita minus sampai 1,63 miliar dolar. 1.628 juta US per 2020. Secara tradisional kita juga selalu defisit ya. Bahkan defisit tahun 2020 itu mengecil tadi kembali karena ekspor impor ke Singapura merosot. Tapi sebelum-sebelumnya kita defisit 4,6 miliar, pernah 8,5 miliar. Nah, yang paling kanan bawah Tiongkok. Ini memang di tahun 2020 relatif beruntung kita bisa ekspor lebih banyak ke Tiongkok dan impor kita bukan sedikit ya, turun dibandingkan biasanya. Jadi ekspor meningkat, impor turun, maka surplusnya jadi mengecil. Surplus.
defisit, tetap defisit, tetapi menurun. Jadi hanya defisit paling kanan itu min 7,86 miliar. Jadi minus ya, defisit itu berarti 7,86 miliar. Sebelum-sebelumnya kita defisitnya 17 miliar, 18 miliar, 12 miliar, 14 miliar. Sudah sejak tahun 2015 kita memang defisitnya sangat besar terhadap Tiongkok ini. Jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Mengikuti impor kita yang makin besar dari Tiongkok. Dan saya ingatkan kembali, salah satu yang cukup besar dan signifikan adalah buah-buahan. Tentu kita sudah belajar juga kemarin ada soal alat komunikasi seperti HP, elektronik, tapi di luar dugaan kan bukan hanya itu. Kalau itu mungkin masih masuk akal ya dalam konteks memang dia murah, teknologinya bagus, Indonesia sebagiannya masih keteteran dalam hal itu, tapi buah. Tanya juga buah dari Cina. Nah, gitu ya, itu sehingga kita defisit terhadap Tiongkok. Ada satu negara tidak termasuk yang 4 ini, dan ini fenomena 4-5 tahun, 7 tahun terakhir, yang hubungannya sebenarnya sangat penting dengan Indonesia, tetapi justru kurang mendapat perhatian dalam itu wacana publik. Bahkan saya agak sedikit melihat pemerintah kurang serius nih terhadap negara ini. Siapa dia? Nah, di slide dulu. Itu adalah India. Jadi India ini posisi perdagangan kita unik terhadap India ini. Sejak tahun 2010 ya, 2009 ke 10, 11, 12, yang biru itu ekspor. Ekspor kita tuh meningkat, sempat merosot sedikit di 2016, kembali meningkat 2017, 2018. Dan kalau Anda lihat skalanya, itu dia sudah yang 2020 itu nomor 5 dan mepet banget dengan mana tadi? Dengan siapa? Dengan Jepang. Dengan Singapura. Jadi kita sudah maaf dengan Jepang betul. Dengan Jepang maupun Singapura masih sedikit jauh. Jadi di tahun-tahun depan bisa jadi ini nomor 4 dia ekspor loh ya. Sementara impornya dia nggak masuk yang 5-7 besar, mungkin nomor 10 atau 12. Jadi kita ke India ini ekspornya besar. Nanti silakan dipelajari ekspor apa sebenarnya kita ke India itu yang membuat nilai ekspor kita gede, impor kita relatif stagnan bahkan turun. Nah, tetapi dalam kajian yang lebih intermediate bahkan advance, kita harus belajar juga bahwa India sudah ribut di sana. Ini kenapa kami dagang dengan Indonesia ini mengalami defisit. Jadi yang namanya perdagangan internasional kan interaksi. Kita tidak bisa hanya melihat kondisi kita saja, orang lain juga bisa bereaksi. Nah, dengan kita pengen surplus semua ya, nggak bisa begitu. Bahkan Amerika saja, kita ini kan sebetulnya kecil dalam konteks tertentu ya, dalam skala perdagangan internasional Amerika tidak terlalu besar lah. Itu juga masih diributkan kan, bahwa diatur ini itu supaya dia menilai selama ini perdagangan Amerika dengan Indonesia diuntungkan, lebih banyak ekspornya dibandingkan impornya. Nah, sementara yang diekspor adalah barang-barang yang kurang gini-gini, kurang lingkungan, tidak memenuhi ISO, ini dan seterusnya. Nah, kita kalau Amerika ya memang suka-suka dia, itu negara memang negara suka-suka ya. Tapi India kan jadi lebih serius. Karena masuk akal lah dia mengeluh, dia juga negara lagi membangun. Nah, tetapi ini kita lihat, berarti kan India ini harusnya mendapat perhatian khusus. Nah, sampai saya mengutip Bank Indonesia. Mengapa? Karena BPS tidak menyediakan data rinci. Ada kalau di dalam rilis kadang disebut surplus terhadap India. Tetapi kalau kita masuk ke lamannya BPS, India itu masih masuk kelompok Asia lainnya. Dulu ketika Cina nggak penting, tahun 2002 ke sana, itu juga masuk kelompok Asia lainnya. Sampai saya bicara di depan Anda ini, India masih diperlakukan catatan ekspor impornya oleh BPS, masuk kelompok lainnya. Padahal dia udah gede banget. BI sudah lebih sensitif ya, sehingga India dirinci. Jadi biasa kan kalau merinci negara-negara yang gede-gede berapa biji, lalu negara lainnya. Nah, sehingga saya mengambilnya adalah dari India. Berarti yang impor itu adalah harga di India ya, bukan harga sampai Indonesia. Ini mungkin perlu perhatian khusus. Itu kira-kira gambaran perdagangan barang kita. Bagaimana dengan jasa? Nah, saya sedikit mengingatkan, pengertian jasa services ini ada sementara ini 12 macam. Ini dari slide yang lalu saya ulangi. Jadi ada jasa manufaktur, jasa
transportasi, jasa perjalanan, jasa keuangan, jasa penggunaan kekayaan intelektual, berarti kalau kita pakai software asing atau produk anak muda Indonesia dipakai oleh pihak luar, itu ya kan kita juga harus jangan mandang enteng, ya ada juga sudah kan. Nah, begitu juga dengan jasa telekomunikasi, komputer, informasi lain dengan kekayaan intelektual, ya ini berarti langsung kepada jasanya, satelit kah, apakah. Nah, itu begini faktanya, bahwa kita di tahun 2020 itu secara keseluruhan 12 macam jasa itu mengalami defisit 9,69 miliar dolar. Nah, nanti kita cek satu-satu. Untuk kali ini, kalau kemarin hanya grafik ini, nanti di sesi ini kita akan coba lihat beberapa dari ragam ini, 12 ini, rinciannya seperti apa. Ya, mari kita lihat gambarnya. Ini tadi gambar tahun 2020. Nah, kalau kita lihat dalam tahun yang lebih panjang dari tahun 2004, nah, yang orange itu ekspor, ya, bahwa berarti jasa kita dipakai oleh pihak asing. Kalau jasa transportasi itu ya kita punya Garuda, punya beberapa perusahaan perkapalan domestik, ya, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Kita juga menerima wisatawan, ya, di Indonesia, di Bali kah, di Jogja kah, di Danau Toba kah, di Sulawesi kah, di semua tempat. Nah, mereka juga dicatat. Ini agak sedikit perlu teknis, ya. Bagaimana kalau ada wisatawan masuk itu pencatatannya dalam konteks transportasinya, dari negara ke sini dia masuk ke jasa transportasi. Dalam konteks dia nanti belanja barang, baik dihabiskan di sini atau untuk oleh-oleh, dia masuk kepada jasa perjalanan, jasa traveling. Tapi masuk jasa-jasa semua. Begitu juga karena sudah banyak transaksi internasional kita, juga ada urusan-urusan perbisnisan kita, kontrak dan lain sebagainya, kan ada jasa-jasa badan hukum, lembaga hukum internasional, ada jasa konsultan internasional, baik itu dalam bidang akuntansinya, dalam bidang perencanaannya, dan seterusnya. Nah, dan sebaliknya, Indonesia juga punya beberapa perusahaan yang juga berskala internasional yang dipakai oleh asing. Jadi umpama ada perusahaan minyak asing yang masuk ke Indonesia, ya dia mungkin ada memakai jasa-jasa perusahaan Indonesia, kan dalam konteks ini kan termasuk ekspor. Jadi jangan salah, ya, yang penting itu bukan di mana dia beli, tetapi siapa pembelinya, pemakainya. Jadi kalau ada perusahaan migas asing di sini lalu memakai jasa hukum lembaga hukum Indonesia atau pengacara Indonesia, maka dia termasuk penerimaan jasa kalau di sini, jasa nanti ada jasa lain, jasa bisnis lainnya itu namanya. Tapi yang penting mas jasa itu seperti itu. Nah, orange itu menunjukkan jasa Indonesia, penduduk Indonesia. Penduduk adalah orang, korporasi maupun pemerintah yang dipakai pihak asing. Yang biru adalah jasa pihak asing yang dipakai oleh penduduk Indonesia. Nah, hasil akhirnya adalah sepanjang sejarah yang sudah berjalan itu defisit. Jadi kita banyak pakai jasa asing. Meskipun jasa yang kita sendiri yang dipakai asing juga cukup banyak. Nah, paling ujung kanan itu kita merosot memang tahun 2020 sesuai dengan perkembangan bisnis, ya, tadi ekspor impor, meskipun surplusnya naik, tapi pada dasarnya kan ekspornya turun sebenarnya. Impornya juga turun. Impor turun drastis, ekspor turun sedikit, lalu terjadi surplus yang lebih besar. Tetapi dikaitkan dengan jasa-jasa freight maupun jasa lain kan dia turun, jasa asuransi maupun jasa pengangkutannya. Nah, begitu juga dengan jasa-jasa konsultan, jasa macam-macam itu juga turun akibat kegiatan ekonomi internasional yang melesu di tahun 2020. Nah, kita jadinya hanya berarti minus, ya, minus 9,8 defisit. Kita membayar 24,7 miliar, menerima 14,8. Silakan diplototi tahun-tahun sebelumnya. Ini juga jadi agenda tersendiri, terlepas kena ada fluktuasi, tetapi inilah salah satu problem
ketahanan eksternal Indonesia, perdagangan internasional Indonesia. Bukan hanya barang, tapi jasa-jasa kita tidak berkembang cukup kuat. Nah, ketika pemerintah sempat mengatakan bahwa kita berubah dari negara industri menjadi negara jasa, kita sudah belajar PDB, ditunjukkan oleh porsi industri yang menurun, porsi jasa yang meningkat, mestinya jasa yang begini yang naik. Artinya kita menjadi negara yang lebih maju. Kalau jasanya yang menaik adalah, mohon maaf ini mungkin saya kasar, jasa tukang pijat, jasa apa, bukan berarti itu nggak penting. Nggak ada di sini kan. Nggak tahu kalau memijat warga negara asing terus dibayar, nggak ngerti saya. Tapi prinsipnya jasa yang istilahnya jasa tradable, jasa yang bisa diperjualbelikan secara internasional. Itu mestinya yang jadi salah satu yang harus dipikirkan secara serius oleh Indonesia. Mari kita lihat lebih rinci dari jasa itu. Yang paling banyak adalah jasa transportasi. Dari 12 macam tadi, yang kelihatan cukup pengaruhnya besar itu salah satunya adalah jasa transportasi. Jasa transportasi ini ada 3 ya, jasa penumpang, jasa angkutan barang, dan jasa transportasi lainnya. Jasa transportasi lainnya ini bisa pos, kargo yang tidak angkutan barang ya, kargo itu dibedakan dengan freight. Tapi minimal kita lihat jasa penumpang, jasa angkutan barang. Ini jasa transportasi keseluruhan. Secara keseluruhan transportasi kita masih banyak memakai jasa asing. Berarti kan entah itu pesawat udara maupun kapal, itu kita banyak memakai jasa asing. Dalam konteks ini benar ketika pemerintah memikirkan kita harus membangun infrastruktur. Tapi nanti dulu, kalau cuma kita bangun pelabuhan dan bandaranya, lalu kita tidak memiliki perusahaan-perusahaan yang kuat di bidang kebandaraan, benar apa ya, perusahaan penerbangan, lalu kita tidak punya perusahaan yang kuat di bidang pengangkutan barang laut, baik tidak harus BUMN ya, termasuk juga perusahaan swasta. Kalau itu tidak kuat, kita membangun bandara dan pelabuhan ya tidak akan memperbaiki neraca ini loh ya. Maka bisa jadi malah transportasinya bisa makin defisit. Tetapi sejauh ini masih begitu-begitu saja. Jadi bayar maupun menerima itu ya naik turun fluktuasi dan masih mempertahankan defisit di kisaran 8-9 miliar dolar, dan karena tadi dinamika di 2020 perdagangan internasional melesu, kita diuntungkan sehingga defisitnya mengecil. Tetapi secara umum ini nanti kalau ekonomi pulih itu naik kembali, karena tidak mungkin kita tiba-tiba dalam masa pandemi ini membangun perusahaan perkapalan yang makin kuat. Dan kita sudah dapat informasi juga Garuda Online kan, jadi bagaimana kalau nanti Garuda ternyata menjadi perusahaan asing, kan berarti tidak lagi bisa menyumbang biru, malah orange. Selama ini Garuda cukup menyumbang ketika misalnya umroh haji, terutama umroh kan nggak wajib haji, dia semi monopoli lah, kalau tidak dikatakan monopoli, sehingga menyumbang dalam pemasukan jasa transportasi. Nah, secara lebih khusus ya penumpang, begini kan, di sini yang tadi Garuda kan yang menyumbang antara lain. Yang saya berikut ini khusus penumpang ya. Silakan dipelajari. Ya wajar tahun 2020 kecil banget baik membayar maupun menerima, ekspor maupun impor, karena memang perjalanan penumpang antar negara betul-betul susut selama tahun 2020. Bukan lagi susut ya, tapi memang sangat-sangat terbatas. Selanjutnya jasa transportasi barang. Itu juga demikian, meskipun tidak seperti penumpang ya, masih bisa ekspor impor, karena kan si barang tidak terlalu prokes kan, yang prokes ketika menaikkan menurunkannya, barangnya berdempetan kan nggak apa-apa. Lebih begitulah. Dan kebetulan juga Indonesia kan diuntungkan tadi, bahwa banyak negara lain kegiatan ekspornya terganggu, sehingga pasarnya berpindah ke Indonesia, sehingga kita tadi masih bisa ekspor dengan cukup bagus. Tetapi dari sisi transportasi barang, ya otomatis masih gede, karena kita tetap makanya biarpun ekspor, kita masih pakai jasa transportasi asing yang paling banyak. Maka meskipun turun, tapi kan tidak cukup seperti neraca lainnya. Jadi turun dari 7,7 miliar menjadi 6,3 miliar yang orange ya, membayarnya. Nah, menerimanya turun sedikit, sehingga defisitnya turun juga dalam hal transportasi barang. Kalau Anda lihat tahun-tahun ke belakang, ini juga persoalan kita kan. Saya menekankan kembali yang seperti saya katakan di depan tadi,
bahwa agenda besar ekonomi Indonesia adalah membangun industri penerbangan, industri perkapalan, dan penunjang-penunjang daripada industri. Sebenarnya termasuk industri asuransi. Untuk menunjang ini, meskipun nanti dicatatnya di tempat lain ya industri asuransi. Tapi ada kaitannya dengan ini. Lalu di luar jasa transportasi, jadi ulangi tadi transportasi terdiri dari 3 macam, yang kita tampilkan tadi 2 saja, barang dengan penumpang. Itu bagian dari satu jenis jasa yang disebut jasa transportasi. Jasa kedua yang paling besar untuk kasus Indonesia dampaknya terhadap neraca Indonesia itu adalah neraca perjalanan. Pariwisata gitu ya. Saya ulangi, kalau orang itu naik pesawat asing itu masuknya dicatat di neraca transportasi. Orang asing naik Garuda ya dicatat penerimaan di transportasi. Yang mengunjungi Bali tapi pakai Garuda. Tetapi selama dia belanja di Bali, di hotel, penginapan, makan, ya tentu sebagian datanya estimasi ya. Karena itu kan ada beberapa prosedur untuk mencatat itu. Lalu beli oleh-oleh itu masuk dalam neraca ekspor jasa perjalanan. Orangnya di Indonesia loh ya, si wisatawannya tadi tetap dicatat sebagai ekspor. Sebaliknya, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang Muslim yang umroh, haji, ya toh, membayar. Kalau pesawatnya itu masuk ke catatan transportasi. Tapi di sana mau beli oleh-oleh, meskipun itu diurus oleh travel, tapi kan ada catatan bahwa kita membayar hotel, membayar akomodasi ya, makan minum selama di Mekah Madinah itu namanya impor kita dari sisi jasa perjalanan. Nah, ternyata meskipun orang Indonesia banyak umroh dan haji, ternyata lebih banyak lagi orang-orang yang datang ke Danau Toba, ke Bali, ke Jogja, ke Bandung, kemana-mana ya Indonesia punya banyak ini. Sehingga kita yang biru, ini saya kurang konsisten, harusnya gambarnya ekspor orange terus ya. Ini kebetulan aja naruh angkanya nggak pas. Nah itu yang biru menunjukkan ekspor kita selalu lebih besar dari orange, sehingga kita surplus. Tahun 2020 itu dua-duanya merosot. Nah ya tadi kan, bagaimana mau wisata kan, dalam prokesnya ketat di Sumatera, tetapi masih tetap surplus. Itu jasa perjalanan. Ada jenis jasa lain dari 12 tadi. Yang saya ambil contoh lagi adalah jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi. Ya. Jasa telekomunikasi ini termasuk penggunaan satelit. Ini jasanya ya, bukan barangnya ya. Nah, kita selalu defisit. Yang orange menunjukkan kita impor, yang biru menunjukkan kita ekspor. Sekali lagi pengertian ekspor-impor di sini adalah pemakaian jasanya. Tidak soal dia memakai di mana. Jadi kalau kita di Indonesia memakai jasa asing ya impor namanya. Itu juga dia perusahaan asing di Indonesia andai ada lalu memakai jasa telekomunikasi dan informasi Indonesia tercatat sebagai ekspor. Itu kita masih defisit dan dengan kecenderungan meningkat. Lihat, orange-nya meningkat, abu-abunya meningkat. Sementara ekspor kita meningkatnya pelan, stuck lah ya dari 2014 itu. Dari 2014 sampai 2020 tidak banyak bergerak. Itu bahkan 2011 masih sempat lebih tinggi. Sementara yang orange terus-menerus naik, even bahkan di tahun ketika kita pandemi. Kita ternyata masih harus bayar, malah mungkin jadi tambah ya bayarnya ya. Jadi umpama si Telkomsel merasa tidak mencukupi karena meledaknya permintaan dia, lalu dia menambah kapasitas. Ini saya tidak tahu, ini contoh saya asal aja, tapi istilahnya umpama kan, dia menambah pemakaian jasa satelit luar negeri kan dia jadi harus tercatat sebagai impor. Wajar ya, jadi naik itu pembayarannya, defisitnya pun naik di era pandemi. Itu contoh jasa telekomunikasi. Ada lagi contoh lain, biaya penggunaan kekayaan intelektual. Ya sederhananya kita pakai yang tidak membajak ya, software atau apapun, software lah terutama yang paling kelihatan kan. Itu yang orange menunjukkan kita memakai menggunakan barang-barang dan jasa pihak lain yang sudah
daftarkan dan memiliki kandungan copyright ya, intellectual rights, hak intelektual, ya kita membayar. Nah, sementara yang biru kita menerima. Jadi meskipun beberapa anak muda kita sudah kreatif ya dan dikabarkan sudah dibeli oleh entah itu perusahaan film kah atau apakah dari pihak luar negeri itu teman-teman anak-anak, tapi nilainya belum besar. Di 2020 84 berarti 84 juta dolar semuanya itu platform atau apapun yang dipakai oleh pihak asing. Sementara kita memakai asing 1.641 yang paling kanan ya, sehingga kita defisit 1,5 miliar dolar, 1.557 juta dolar. Sedikit menurun dibandingkan 2019, tapi ya belum signifikan merosotnya. Jadi ini juga agenda tersendiri, bagaimana kita memperbaiki kemampuan bangsa ini, seluruh penduduk ini, perusahaan maupun orangnya untuk memiliki temuan-temuan, mendaftarkannya, mengelolanya. Kembali ke tema utama saya di atas tadi yang saya sempat singgung, kalau memang kita negara jasa, antara lain dibuktikan oleh ini. Jangan cuma bilang bahwa kita berubah jadi negara industri menjadi jasa. Ternyata jasa yang dimaksud adalah jasa lainnya, jasa penyediaan makan dan minuman, itu pun lokal. Kita harus berpikir jasa yang tradable, jasa yang bisa dijual sehingga memperbaiki neraca perdagangan internasional kita. Nanti pada giliran analisis berikutnya adalah memperbaiki cadangan devisa kita, agar cadangan devisa kita bertambahnya bukan karena modal asing masuk, tetapi karena kita mampu menjual sesuatu. Menjual sesuatu karena kita mampu memproduksi. Itu panjang ceritanya, bukan hanya devisa, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya nggak apa-apa orang kaya, kan boleh kaya lah yang memang pintar, kreatif. Nah, dengan mereka kaya yang kreatif itu, ya mungkin nanti kita bisa berpikir lebih jernih terhadap saudara-saudara kita yang di bawah. Aspek ini simultan lah ya, mengelola ekonomi negeri. Tidak bisa lalu orang kaya dimusuhi, ya orang kaya kreatif, pinter, ambisius, dorong. Nah, yang bisa cuma jalan ditarik biar bisa sedikit lari. Nah, yang rubuh digendong. Seperti itu kan mengelola ekonomi suatu negara sebenarnya. Mekanismenya bisa fiskal, bisa perlindungan macam-macam. Jika terus yang terjerembab dibiarkan, apalagi diinjek, nah udah tinggal menunggu waktu kehancuran negara itu. Nah, lalu berikutnya adalah jasa keuangan. 1 dari 12 macam tadi juga. Jasa keuangan ini kita cukup luar biasa ya, karena memang lembaga keuangan kita, apakah itu perbankan, apakah itu lembaga-lembaga yang bermain di pasar modal, itu cukup memiliki kemampuan. Jadi ya defisit, tetapi adalah geraknya itu yang biru itu ya. Nah, itu tetap defisit. Jadi ini menurut saya sih soal perbaikan industri keuangan saja. Jadi mungkin perhatiannya tidak sebesar yang tadi-tadi. Nah, itu jasa keuangan masih defisit dan selalu defisit. Yang berikut lagi jasa bisnis lainnya. Ini yang tadi saya singgung, ada pengacara, ada konsultan manajemen. Nah, ini masuk ke jasa bisnis lainnya. Ini juga lumayan orang Indonesia. Terutama menurut saya memang jasa hukum dan sebagainya itu kan ketika banyak perusahaan asing beroperasi di Indonesia, biasanya dia tetap harus memakai jasa domestik ya, dan tercatat sebagai ekspor dalam hal jasa bisnis lainnya. Bisa dipelajari ya. Nah, terakhir saya ingin menyajikan Indonesia ini seperti apa sih dibandingkan dengan negara lain. Nah, supaya adil kita bandingkan dengan negara tetangga sajalah. Dan karena perbandingan antar negara ya kita pakainya data bank dunia. Nah, kita Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia masuk ya. Jadi nanti kalau saya bandingkan dengan Jepang atau Amerika atau Cina ya saya nggak tahu tuh pemerintah mulai suka membandingkan Jerman, Jepang, apa nggak kecele nanti. Udah bandingkan dengan negara sebaya, negara peers namanya. Nah, baik di semua negara ini memang kecenderungannya itu ya saya sengaja garis hitam itu 0 itu ya, berarti kan di bawah defisit, yang di atas surplus. Dalam hal barang dan jasa ini memang masih surplus. Negara-negara ini negara-negara pengekspor semua pada dasarnya. Kecuali Vietnam sempat agak defisit, Indonesia sesekali defisit, yang biru Indonesia. Nah, Indonesia di tahun 2020 kan surplus tadi. Nah, ini barang dan jasa loh ya.
barang ditambah jasa, tapi jasanya yang 12 macam tadi digabungin masih surplus kita. Tahun 2019 kita defisit sedikit itu. 2018 defisit, 2017 sempat surplus. Ini fluktuasi. Dan fluktuasinya banyak dipengaruhi oleh jasa, kan sudah saya ingatkan tadi. Nah, ini unik. Khusus Vietnam belum ada data 2020. Belum ada datanya di Bank Dunia. Nah, Indonesia biru naik di 2020. Yang kuning Malaysia merosot. Ini udah netoknya ya, sudah surplus atau defisit. Yang Thailand orange merosot, Indonesia naik. Sekalipun begitu, Thailand dan Malaysia meski merosot masih surplusnya masih lebih besar daripada Indonesia. Gitu ya. Nah, begitu mudah-mudahan bisa dipahami tentang neraca perdagangan barang dan jasa. Bahwa neraca jasa yang dimaksud adalah yang dimaksud oleh dalam neraca pembayaran Indonesia yang disajikan oleh Bank Indonesia, 12 macam jasa. Di beberapa negara lain beberapa belas macam, bebas, tetapi mengikuti manual internasional, nggak boleh namakan sesuka-sukanya, boleh gabungin misalnya. Nah, manualnya ada manual balance of payment, ya, jadi neraca pembayaran. Nanti kita akan ada sesi neraca pembayaran, saya cicil. Sehingga tidak boleh suka-suka agar bisa dibandingkan. Ini kalau Anda lihat data Bank Dunia dengan data BI tadi, hanya selisih sedikit, selisih update-an aja. Pada prinsipnya sama. Kalau tahun-tahun yang sudah lama, sama. Nah, begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.